Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Al-qaim bihuquqillah adada man fi ilmillah fi dawami mulkillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala al-ulama man jadda wajada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali menyapa di acara Hijrah Berkah Sholawat dan diangkat berkat dekat. Tentu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Dekat. Pada kesempatan ini telah berada di tengah-tengah kita akhina fillah, saudara kita, sahabat Abi, yaitu Fahmi Ar-Rasyid, yang mungkin pernah Abi kasih gelar Faros ya waktu itu. Faros artinya bagaikan kuda berlari, tapi di sini Faros artinya singkatan dari Fahmi Ar-Rasyid. Ada beberapa sepenggal kisah yang mungkin membuat saya terbelalak melihat kesungguhan seorang anak Abi yang notabene dulunya seperti biasa-biasa saja, tapi hari ini alhamdulillah tahadus binikmah. Saya ingin membagikan kisahnya dan melalui dia langsung tentang keseriusan seseorang yang belajar bersungguh-sungguh mengkaji dari keinginan hanya sekedar ingin berbagi sampai sekarang alhamdulillah sudah tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Fahmi, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Sudah beberapa kali mungkin kita berjumpa ya. Nih dulu pernah waktu di Depok juga Fahmi waktu itu sama teman-teman di Sabya, sahabat AHM Family waktu itu. Alhamdulillah sekarang kami sudah bangga melihat, sudah senang lah istiqomah dengan kopiahnya, istiqomah dengan dakwahnya. Mungkin awal cerita apa dari kegemaran melihat siapa sehingga Fahmi bisa membagikan cerita sampai saat ini. Fahmi sudah wisuda juga ya, sudah luar biasa, sudah pencapaian yang amat baik untuk seorang yang sudah ditinggal ayahanda. Mungkin bisa cerita lah dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa silaturahim ke guru saya sekaligus orang tua saya, Ahmad Maulana, dan saya diberi kesempatan untuk berbincang dan untuk mengetahui dari awal ketika saya merintis untuk berdakwah. Di awal saya untuk bisa memperintis berdakwah itu saya mengagumkan salah satu seorang kiai. Kiai itu adalah Ustaz Jabil Al-Bukhari. Karena kenapa? Beliau ketika untuk merintis berdakwah, saya ngambil dalam hal mengambil dalam kebaikan beliau, bukan dalam kejelekan beliau. Dan setelah itu dengan memperbanyak sholawat beliau, dengan ceramah beliau untuk menerjang dari orang tua, anak-anak maupun yang dewasa segala macam, itu menyangkuti untuk dalam hal ceramahnya beliau masuk ya semuanya. Waktu itu Fahmi sedang 2012 ya mulai sukanya itu, mulai suka ke almarhum ya semenjak saya masih sekolah kelas 1. Oh berarti ya kelas 1 di 2013 ya. 2013 baru waktu itu masih hangat-hangatnya almarhum ya. Betul. Dan terus kemudian ya setelah itu ketika untuk mengumumkan itu ketika beliau sudah meninggal dunia. Dan setelah itu saya bangkit, saya izin dengan orang tua, saya ingin mengaji untuk bisa mengamalkan keilmuan yang saya punya. Sewaktu itu saya tidak mempunyai ilmu apapun juga, cuma hanya saya mengaji dari kecil dari Al-Quran ya. Nah mungkin saat itu ketemu dengan Abi pun hanya di sekilas di BBM ya waktu itu aja, kita sering sebar-sebaran waktu itu invite nih sahabat itu yang menyebarkan
BBM Abi itu adalah Buya Jamur sampai bersyukur kemana-mana tinggalnya nyangkut di Fahmi. Nah lihat bakat-bakat Fahmi itu gitu kan, dan Fahmi ada di deretan para penggemar artinya fans panasnya almarhum Unci. Nah, hingga saat itu kita ketemuan ya. Pas kita ketemuan pada saat itu Abi lihat masih belum dalam bentuk apa, cuma kelihatannya sudah ada nih bibit-bibit dari sekian banyak yang dekat itu. Nah setelah apa waktu itu kelas 1 SMP ya, SMK, terus kemudian beranjak di saat itulah mungkin Fahmi mulai belajar banyak tentang ilmu agama ya. Di mana saya itu belajar? Saya untuk bersama guru saya. Siapa beliau? Kayak Buddha. Semoga Allah katakan dulu. Iya, dan setelah itu saya mengikuti majelis taklim seperti yang dipimpin oleh almarhum Jarum Sawah. Itu majelis Rasulullah SAW, dan saya mengikuti Ikut dengan teman-teman juga. Dan setelah itu mengikuti majelis taklim Guru Mustafa maupun majelis itu berada di mana tetap saya kerja. Karena kenapa? Ilmu untuk diri saya itu penting. Persis seperti ceritanya Obek yang kita pernah wawancara itu ya, seperti ya. Jadi dia sebagai supporter bola yang fanatik luar biasa sampai lupa segala macam. Tapi alhamdulillah yang mengarahkan Fahmi mungkin ke supporter majelis selawat ya, Nurul Mustafa, Hasan Sigaf, sama satu lagi siapa tadi, Habib Mendir almarhum. Kemudian setelah itu berlanjut kemana? Nah setelah SMK itu kan Abi dengar-dengar Fahmi kuliah, tapi sambil suka mulai kelihatan tampil ceramah gitu, khutbah di mana-mana. Kemana aja yang sudah? Ya alhamdulillah dalam dakwah selama dari saya untuk dakwah alhamdulillah emang atas izin Allah, emang Allah kehendak untuk maju gitu ya. Kata emang alhamdulillah banget gitu ya, dari ceramah itu dari kelas 3 SMK. Di SMK ya sudah mulai kelihatan. Abi melihat perkembangannya bagus. Kemudian Abi tanya, nih kemana sekarang? Kuliah Abi, mau ngambil itu sekalian kegiatan taklim juga kuliah. Dan itu sudah mulai buka pengajian kecil-kecilan di rumah. Nanti mungkin bisa share dengan teman-teman. Di usia berapa itu mulai majelis apa? Di majelis taklim itu usia di umur 20 tahun. Udah mulai buka majelis taklim. Dan setelah itu ketemu kan, sebelum itu kan ketemu dengan Nabi juga. Dan setelah itu ketemu dengan Nabi ya dibangkitkan itu dalam hal untuk menyemangati saya pribadi untuk bisa menuntut ilmu dan dalam keagamaan Islam. Dan habis itu banyak cerita dengan beliau dan banyak cerita dengan Nabi, bagaimana ibarat kata untuk bisa mempermajukan, untuk bisa menuntut ilmu yang lebih baik dan bisa selalu istiqomah dan bisa mengamalkan yang lebih baik dalam ilmu itu bagaimana gitu. Iya. Belakangan Abi juga tahu ada di Dai Canda ya. Desa itu kan senior seperti ada Jakim Dirja, Ustaz Jakim Dirja, terus siapa Engkong gitu kan, Bang Faiz, terus orang-orang yang sudah sepuh. Kami sudah ada di situ. Abi senang kok udah ada di situ. Tiba kita ketemu. Nah, udah beberapa komunitas Daisa apa saja yang sudah diikuti? Kalau untuk sampai saat ini yang saya ikutin itu Iman, Ikatan Mubalibun Nusantara. Itu salah satunya Ilham, dari di situ ada almarhum Abu Nawas ya? Kiai Arifin Ilham. Abu Nawas belum. Belum sempat lakukan itu ke Iman ya. Nah, di situ ada pendirinya juga, pembina juga, ada Kiai Haji Muslimin yang biasa dipanggil Abimus. Ya. Ada Kiai Joker dan guru lainnya. Bapak Hakim dan Joker ya. Dia sampaikan salam hormat juga buat beliau, semoga bertambah kemuliaannya kan. Beliau ya senior. Terus sekarang di apa lagi aktifnya? Dan habis itu ada di Dai Bamus Betawi, dan di situ Dai Bamus Betawi itu kita perkumpulan orang-orang Betawi. Iya. Yang logatnya khas Betawi itu. Iya betul ya. Ujai berarti ada di situ ya, Ujai. Itu Abdurrahman Jalani. Khusus orang Jakarta Selatan Bi. Oh. Kenapa ibarat kata saya kok orang Pondok Gede Bekasi gitu masuk di wilayah Jakarta Selatan. Dan sebelum itu saya mau masuk di Dai Bamus Betawi, ada salah satu grup Amin. Amin itu tadi gimana dengan Amin? Dan Amin itu
saya lupa bin namanya singkatannya ya karena udah lama juga. Hmm. Dan dari situ pendirinya yang diasuh oleh siapa ya saya lupa tuh namanya. Anu dah pokoknya. Iya, udah. Dan setelah itu kita ada perkumpulan kan kita orang Betawi semua. Dan di situ saya pendekatan dengan kiai guru-guru yang di daerah Jakarta Selatan itu dekat, lebih dekat semua. Dan Lebih ke logat juga kena ya. Iya. Dan habis itu bagaimana nih kalau kita bikin dengan adanya dai Bamus Betawi. Dan setelah itu kita Bamus Betawi itu singkatan Bamus Badan Musyawarah Betawi. Dan habis itu kita bercondong itu dengan organisasi Bangkata Kiai Bamus Betawi. Dan habis itu kita silaturahim ke Kiai Haji Ubaidillah, Bang Haji Ubaidillah. Dan itu dia salah satu yang pemegang di daerah Jakarta Selatan, Bamus Betawi Jakarta Selatan. Oke. Sampai saat ini udah banyak juga ya bukan organisasi kesatuan para dai ya. Nah, seperti abdi di Bogor ada Posma, mungkin ada Pamor gitu kan. Posma Bogor, Pamor Bogor gitu. Kalau sana Bamus sama Amin. Kalau di Iman kami pernah lihat itu bersama dengan Ustadz Wahyu dan sangat baik sekali untuk memberikan contoh bahwa apa yang mendorong untuk saya harus jadi ustadz dan saya harus berani ilmunya apa sampai mau masuk kan umur sekarang umur 23 ada dorongan apa yang membuat Fahmi pede gitu dulu hanya sekedar penggemar sekarang sudah duduk bersama dengan para kiai-kiai tersebut itu apa sih keberanian Fahmi atau kesungguhan Fahmi untuk duduk di situ tik dan resepnya seperti apa mungkin bisa di-share kan dalam hal itu kalau untuk bisa berani tidak mau bisa berdiri bisa duduk bareng dengan mereka aja gitu dengan orang-orang yang sudah senior salah apa itu? satu saya itu mengagumkan dulu ke para ulama. Oh iya. Dan ibarat kata walaupun saya sudah bergabung bukan sekedar saya sebagai ustadz, bukan saya sebagai seorang kiai dan ulama. Dan di situ salah satu saya mengambil hikmah dan ilmu dari guru-guru semua. Jadi awalnya gimana? Saya ingat cerita tentang hadis Sayyidina Ali ya dari Rasulullah. Ar-rijalu ala dini khadrih, manusia tergantung dengan siapa dia bergaul. Jadi pantas kalau kau mau mendapati ilmunya ulama ya duduklah bersama ulama gitu kan. Minimal pada saat Allah berikan kemuliaan dan Allah berikan kepercayaan karena ilmu sudah dapat, nah, bisalah kita bercerita. Oh seperti itu ya, karena kesungguhan dan karena kecintaan saja mungkin ya. Jadi perlu mungkin pesannya untuk mencintai para ulama kepada sahabat-sahabat. Kalau kita mencintai ulama dan kita mau mengambil ilmu dan barokah dari para ulama ya salah satu kita mendahului hal kita adab kita pada guru-guru kita semua. Dengan adanya alam dan adab kita gitu insya Allah ilmu akan mengalir kepada kita. Dan di kata ada peribahasa ketika kita bermain dengan orang-orang yang menjual minyak wangi kita bakal kebagian waktu. Dan sama pun juga kita berkumpul dengan para ulama kita bakal berbagi ilmu dan paham. Jadi ada pengamalan di mana dekat dengan orang minyak akan ke bawah wanginya dan ulama akan terpulang juga ya syaratnya dekat dengan cinta. Banyak orang yang dekat hanya untuk kerja, hanya untuk mengambil sesuatu sifatnya keuntungan saja, mereka tidak akan dapat apa-apa karena harus ada stimulan dulu, harus ada ketertularan, ketertarikan. Modal cinta itulah yang akan bahkan dalam kitab dan Muta'alim ini perlu saya juga dengan teman-teman siapapun yang mencintai ulama, mencintai sosok guru maka Allah pastikan kalau tidak anaknya, cucunya akan dijadikan sebagai ahli ilmu. Jadi itu mungkinnya yang Pak dapatkan. Pesan-pesannya untuk teman-teman untuk senantiasa menjaga pergaulan apa mungkin bisa disampaikan menit 2 menit khas ceramah Pak kalau sedang menggugah anak-anak remaja gimana sobat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Allahumma shalli wa sallim. ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ini gimana dia? Dilanjut seperti Pak Mi menyampaikan kultum, sampai hanya kultum. Ibaratnya Pak Mi diberikan jadwal kultum untuk judulnya membina mental dan mengarahkan iman para remaja. Asmani. Ketika kita menjadi anak muda, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpinnya akan datang. Ketika kita menjadi anak muda, maupun laki-laki maupun perempuan, kita untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh untuk mencintai para guru-guru kita, para alim ulama. Tapi jangan lupa untuk kita berdoa. Berdoa apa? Untuk kita mendoakan, satu, mendoakan kepada orang tua kita. Kedua, doakan guru-guru kita semua, maupun yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, untuk jangan sampai melupakan yang namanya silaturahim. Karena silaturahim ini untuk memperlancar dan memperbanyak rezeki kita dan memperpanjang umur kita. Dan habis itu ketika kita maupun udah mendapatkan kecintaan kita kepada ulama, mendapatkan untuk keilmuan dari yang guru-guru kita sampaikan. Yang satu, jangan sampai kita menyombongkan diri dengan adanya keilmuan kita, dengan adanya guru-guru kita semua tidak akan seperti ini. Dengan tidak ada orang tua kita tidak akan seperti ini. Kita belajar menuntut ilmu dari TK, SD, SMP, SMK. Kita itu dididik untuk menuntut ilmu dan untuk menghormati guru-guru kita. Karena dengan adanya guru, kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, dan kita semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Jangan sampai ketika kita sudah tua nanti, penyesalan kita tidak mempunyai ilmu, kita penyesalan di akhir. Tidak ada yang namanya di awal. Ketika kita mau belajar, akhiri. Ketika kita masih muda, ayo kita semangat, kita bangkit, kita cintai para ulama, para guru-guru kita semua, kita hikmah dan kita ambil ilmu dan barokah dari guru-guru kita semua. Dan dari itu kita sudah mendapatkan ilmu yang barokah daripada guru-guru kita semua, kita amalkan kembali kepada guru-guru kita semua. Jangan sampai ketika kita mendapatkan ilmu, kita sudah mendapatkan amanah dari guru-guru kita semua, jangan sampai kita tinggalkan dengan adanya kita, jangan sampai lupakan mengenai sholat lima waktu. Mungkin pesan yang paling dasar bekal untuk anak muda apa saja, mungkin ada 3 hal yang perlu dicatat oleh anak-anak muda untuk bekal. Dan beberapa hal yang biasa Fahmi sampaikan itu bekal untuk mereka anak remaja yang sedang menonton atau sedang mendengarkan. Apa saja tip-tip yang sudah Fahmi sering berikan kepada orang-orang, kepada remaja? Untuk bekal yang satu, ketika guru kita sudah mengijazahkan kepada kita laksanakan. Kalau kita mau ilmu yang berubah, kita jangan sampai yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya zikir kita, insya Allah bekal yang ada di diri kita, yang ilmu dari guru-guru kita sampaikan, insya Allah saya dapat bermanfaat untuk semua. Karena waktu itu saya mendapatkan ilmu dan nasihat dari pada guru-gurunya, guru-guru yang lain, mendapatkan saya cuma mengamalkan namanya sholawat. Itu sholawat saya banyakin dengan habis maghrib maupun isya maupun subuh. Setelah itu untuk mendapatkan ilmu, ya saya sholat tahajud, sholat hajat segala macam untuk berdoa, untuk mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang dari guru-guru yang sampaikan, biar masuk ke hati saya, biar masuk untuk pribadi saya, bagaimana biar bisa mengamalkan dari ilmu dari guru-guru saya sendiri. Jadi intinya tetap pada pengamalan, walaupun yang kecil asal dibiasakan. Ibaratnya pesan moral daripada penuturan Fahmi kita tadi, dia berpesan terus amalkan ilmu sekecil apapun dengan mengamalkannya, karena ilmu yang baru akan datang yang disebut dengan laduni adalah ilmu yang hasil pengamalan. Makanya banyak sekali orang terhijab dengan ilmunya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak amalkan, dia tidak mendapat hidayah.
Bagaimana sering saya bacakan kata Rasulullah, man yazdad ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah karena amanah, dia tidak bertambah, maka tidak akan mendapat apapun dari Allah, sedikit pun dari ilmunya, kecuali makin jauh dari Allah, makin jauh dari agama. Nauzubillah min dzalik, makin jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa cerita dan sharing dari teman kita Fahmi Rashid. Mungkin sekarang masih tinggal di mana, Pak? Terima kasih Bi, Pondok Terima Gede. kasih ya, Pondok Gede. Mungkin teman-teman dan sahabat-sahabat yang di Pondok Gede yang berdekatan, silakan nanti bisa kita ngobrol, share anak-anak remaja di Pondok Gede. Ayo, biasakan kita berbagi dengan orang yang punya energi positif. Kalau ada pusing, ada masalah, tidak apa-apa, jangan cari solusi. Cari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cari orang yang sudah terbiasa dengan zikir, cari orang yang sudah terbiasa dengan ibadah, dan cari orang yang biasa memberikan keluasan pandangan kepada kita semuanya. Nah, dengan ilmu tadi mudah ya, alhamdulillah. Karena sungguh-sungguh kami akhirnya bisa, walaupun maaf tidak boleh puas dengan keadaan. Jauh sebelum Fahmi menjadi sosok yang bisa diidamkan dulu minimal. Kalau juga tidak mungkin nanti the next uji itu adalah Fahmi. Paham gitu? Dengan cara apa? Ya tadi menjada mujadah. Barang siapa yang sungguh-sungguh, Allah akan berikan ke pembuktian dan wujud segala keinginannya. Mungkin itu saja share dan cerita yang luar biasa, dan kita juga bisa berbagi nanti informasi tentang kajian Fahmi nanti di sana, di alamatnya. Next kita akan ketemu kembali di acara dan di gelombang yang sama dengan Fahmi Rashid atau Bapak Fahmi. Sekian, ada Ustaz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.